saya akan membahas topik tentang programming dan education survey. Di topik ini saya akan membahas beberapa pertanyaan. Yang pertama ada platform apa yang lebih umum digunakan oleh pelajar, terus pemrograman apa yang sering digunakan oleh pelajar, setelah itu ada platform yang lebih umum digunakan oleh bukan pelajar. Dan terakhir ada pemrograman apa yang sering digunakan oleh bukan pelajar. Jadi di situ di pertanyaan itu membuat salah satu data yang kolom itu kalau nggak salah namanya itu kirimat, di mana kirimat itu membahas tentang apakah dia pelajar atau bukan. Oleh karena itu di sini saya akan membahas survei pemrograman atau platform apa yang sering digunakan oleh pelajar atau bukan pelajar atau pekerja. Ini saya jelasin pokoknya ada web data yaitu mengimport data terlebih dahulu, ada import canvas, nanti matplotlib pilot, terus ada sequence. Setelah itu kita akan memasukkan data yang kita punya ke dalam GitHub supaya bisa kita run di dalam file ini. Itu membuat file, bernama data, encrypt data, mendownload file CSV dari GitHub, terus kita akan membuat inject data, ini linknya ini link dari GitHub-nya, ada data sambungan PDF CSV, ini nama datanya juga. Terus kalau misalnya datanya ini enggak kedetek itu akan muncul error. Sebenarnya data sheet itu adalah semua kolom menampilkan dari sifat CSV itu terdiri dari apa saja. Sifat CSV ini terdiri dari Q2 sampai Q44, Q44 bagian 14, bagian 12, maaf. Setelah itu ada dataset, kita lihat ukuran datanya itu ada 23.998,296. Terus kita akan menghapus MD yang memiliki duplikat dengan cara data drop duplikat in place true. Setelah itu menghitung data yang data duplikat. Setelah itu kita pilih nanti data yang sudah duplikat itu ada awalnya tuh ngeprint jumlah datanya itu jadi 0, terus jadi 23.998,296. Setelah itu kita akan mengambil beberapa kolom. Ini saya akan mengambil kolom Q5, Q6, sama Q12. Namun di Q6, di Q6 dan Q12 ini memiliki multiple choice. Jadi seperti ini. Kita ambil X, ini berdasarkan X, masukin datanya, kolom-kolom itu diambil. Setelah itu data 2, itu datanya dari semua data sama X sama kolom-kolom apa yang bakal kita ambil. Ini outputnya seperti ini. Setelah itu ini data terima data 2 FFS control, ini semua data yang tadi sudah saya buat tadi. Ini kalau nanti data seperti ini, yes, no, ini Q5, ini Q6, ini Q12. Setelah itu kita buat data frame. Karena sini kita mau lihat surveinya kita atau bukan. Jadi data frame-nya ada yang yes, ada yang no. Sini saya yang yes dulu, itu data DF sama dengan data, terus data frame data dari Q5 dengan jawaban itu Q5. Nah, yang ini kurang lebih seperti ini, kirimanya dia semua di sini. Setelah itu kita data 3 types tipe data di setiap kolom yang ada tipe seperti ini. Terus kita lanjut ke pertanyaan pertama, platform apa yang lebih umum digunakan oleh pelajar. Di sini terlihat kita pertama kita akan membuat data frame yang digunakan oleh pelajar, itu data 3 dengan data 3x. Data ini data frame dari pelajar yes sama x itu beberapa kolom yang dipakai. Output seperti ini, kirimannya ya semua. Setelah itu kita menggabungkan beberapa jawaban multi choice. Karena kita ini mempunyai banyak jawaban, jadi kita menggunakan jawaban multi choice ini menggabungkan dengan menggunakan predicate card. Lalu seperti ini. Yaitu menghitung rata-rata dari platform Q6 itu A sama dengan platform Curious Zoom dibagi 100, ini rata-ratanya jadi 27.929. Lalu kita akan membuat visualisasi dengan kode kurang lebih seperti ini. Kita membuat urutan warnanya itu ada plus. Kalau saya bebas mau berapa, di sini saya menampilkan 5 dan 10 kurang lebih. Di sini kan saya itu akan mengurutkan data frame platform Q6 yang paling sering digunakan. Nanti yang paling sedikit itu dengan cara men-sort dari yang paling banyak sama yang paling sedikit. Saya itu membuat bar chart, terus membuat titik khusus di sebelah kiri scatter, terus mengatur sumbu X dan sumbu Y, dan menggantikan nama sumbu X dengan jumlah saja. Dengan PLT yieldnya platform, X-nya itu jumlah saja. Terus kita buat persentase supaya bisa terlihat perbedaan persennya dari masing-masing platform. Kalau seperti ini, saya itu kita akan show atau tunjukkan visualisasi kode yang sudah kita buat. Kurang lebih tabelnya seperti ini, tabel outputnya. Nah, ini interpretasinya. Nah, dari visualisasi di atas ini terlihat bahwa Coursera ini termasuk mendominasi penggunaan pelajar dan dengan presentasinya itu 14,3%. Hal ini mengindikasi bahwa Coursera memiliki popularitas yang signifikan dalam kalangan pelajar dibandingkan dengan platform pembelajar lainnya yang terlihat bervisualisasi. Penting untuk mencatat bahwa presentasi ini tidak hanya memberikan gambaran relatif,
dari penggunaan platform yang tidak memberikan informasi mutlak, namun dengan fasilitas tersebut dapat simpulkan bahwa Coursera mungkin menawarkan modul khusus atau memiliki daya tarik tertentu yang membuatnya diminati oleh pelajar. Nah, di selain juga, tes AI ini yang paling bawah ini sangat jarang digunakan karena mungkin kurangnya populer atau kurangnya dikenal dalam kalangan pelajar. Terus setelah itu kita akan membuat pertanyaan kedua itu pemrograman apa yang sering digunakan oleh pelajar. Yang pertama itu kita akan membuat data frame terlebih dahulu dari Q12 ini dengan menggunakan dari kontak kurang lebih seperti ini. Setelah itu membuat code-nya kita kurang lebih sama seperti sebelumnya, membuat color, setelah itu di swatch yang paling banyak yang paling sedikit, terus PLT features, terus membuat bar chart dengan warna yang berbeda dan tersebut, terus membuat titik khusus, terus sembunyinya dengan bahasa pemrograman, terus jumlah ekstra berarti jumlah pelajarnya, terus persentasenya, terus detailnya penggunaan pemrograman di kalangan pelajar. Nah, bisa dilihat dari visualisasi ini, terlihat jelas bahwa Python ini lebih sering digunakan di kalangan pelajar dibandingkan dengan pemrograman lainnya. Salah satu faktor kenapa Python ini dikenal sebagai bahasa pemrograman karena relatif mudah dipahami, dipelajari dan diimplementasikan terutama bagi para pemula. Berbagai library dan framework yang tersedia membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk mereka yang baru memasuki dunia pemrograman. Nah, ketersediaan sumber daya pemrograman online yang berfokus pada Python termasuk khusus di platform seperti Coursera juga mungkin berkontribusi pada popularitasnya di kalangan pelajar. Nah, karena tadi sebelumnya kiriman dulu kita cari yang yes, sekarang kita cari kiriman itu yang no, yang bukan pelajar atau ini harusnya bukan pelajar, no. Nanti kita akan membuat data frame dengan kirimannya no. Setelah itu ini kirimannya udah keluar no semua. Setelah itu kita membuat data frame lagi dengan data 5 new, data 5-nya X. X-nya itu data yang 5 yang bukan pelajar dan X-nya adalah kolom yang ini kita ambil tadi yang awal. Nah, itu pertanyaan ketiga, platform apa yang lebih umum digunakan oleh pekerja dalam menganalisis data. Di sini kita akan menggabungkan jawaban multi choice dengan teknik kontak yang lebih sama seperti sebelumnya, digabungkan. Setelah itu platform teknik kontak digabungin kurang lebih seperti ini. Yaitu kita mau mencari nilai rata-ratanya dengan B sama dengan platform C6 plus terus hasil rata-ratanya ada 29.594. Yaitu kita akan membuat visualisasinya dengan mengurutkan urutan warna yang berbeda. Ini ada dia ada 10 juga, terus mengurutkan data frame dari yang paling besar sampai yang paling kecil dengan menggunakan swatch, yaitu membuat baca dengan warna berbeda, membuat titik khusus di sebelah kiri, dan membuat sumbunya dan menggantikan nama pada sumbu X jumlah bukan pelajar. Nah, jadi kita akan membuat presentasi juga, terus penggunaan platform di kalangan bukan pelajar. Nanti bisa terlihat, di kalangan bukan pelajar juga, Coursera lumayan kenal, sama seperti di bagian pelajar. Nah, hal ini mungkin karena platform Coursera ini menawarkan keterampilan lebih fokus, memungkinkan perkembangan profesional di kontrak, terus fleksibilitas waktu, akses materi online juga dapat menjadi faktor. Memungkinkan pekerja untuk belajar tanpa harus merubah jadwal harian mereka. Khusus yang menghadirkan keterampilan khusus bersama dengan dukungan perkembangan karir dan memudahkan akses online dan mungkin menjadi platform khusus pilihan utama di kalangan bukan belajar. Nah, jadi di sini tuh Coursera-nya lebih dominan karena sudah kita lihat sebelumnya gitu. Itu ada pertanyaan terakhir yaitu pemrograman apa yang sering digunakan oleh pekerja atau bukan pelajar. Yang pertama kita akan menggabungkan jawaban multi choice dengan menggunakan body content ini seperti ini. Setelah itu membuat urutan warna, terus kita sort juga datanya yang baru 12-nya, terus membuat bar chart, membuat titik khusus di sebelah kiri bar, membuat sembunyi, menandakan nama pada sumbu X, terus memberikan label PLT X label sampai PLT X label, terus membuat presentase untuk setiap bar untuk memperoleh hasil presentasenya. Setelah itu ada PLT penggunaannya, itu penggunaan programnya di kalangan bukan pelajar. Kita bisa lihat di sini hasil outputnya, visualisasinya, sama seperti sebelumnya, Python juga di sini sangat sangat sering digunakan di kalangan pekerja atau bukan pelajar ini. Salah satu faktor utamanya karena mungkin pembelajaran dan pemahaman bahasa Python ini, terus Python juga dikenal sebagai pemrograman yang mudah dipahami, terus memungkinkan para pekerja dengan berbagai tingkat keahlian dengan lebih cepat. Kelebihan ini sangat berguna dalam bekerja yang seringkali menuntut pemahaman sesuatu tanpa waktu yang lama. Nah, penggunaan Python di kalangan pekerja ini juga tercermin dalam kecenderungan bahwa bahasa ini memberikan dukungan yang luas untuk berbagai keperluan, mulai dari perkembangan web hingga analisis data. Tes ini menjadi
kan Python alat yang sudah bunyi di berbagai sektor pekerjaan, memungkinkan para profesional untuk mempengaruhi kebutuhan proyek dengan lebih efektif. Terus secara keseluruhan, penggunaan Python di kalangan pekerja menonjol karena kombinasi antara kemudahan pembelajaran, dukungan library yang kuat, dan fleksibilitas untuk berbagai keperluan pengembangan. Hal ini menandakan bahwa Python bukan hanya sekedar bahasa atau programmer, tetapi juga alat yang efektif dan sesuai dengan tuntutan proyek-proyek pekerjaan. Ada elbow method, from scalar cluster, ada import k-means, terus ada from scalar processing, import standard scalar, one hot encoder, terus ada from scalar compose import column transformer, terus kita ekstrak kolom yang ditentukan oleh data, itu kita data X, dalam data X kita buat data 2 sama dengan data X, identifikasi kolom kategori menggunakan one hot encoding, terus kategori kolom kita buat seperti ini, terus gunakan kolom transformer ke dalam one hot encoding hanya dalam kolom kategori. Jadi seperti ini kalimatnya, terus kita transformasikan data, transformasi data dengan data transformasi salinan preprosesor fit transport data 2, terus standarisasi data, scalar, standar scalar, terus data scalar fit transform, data transformasi. Terus kita ini inisialisasi daftar kosong untuk menyimpan jumlah jarak kuadrat inersia untuk menyalurkan berbeda. Terus tentukan range-nya, terus ulangi setiap K, dan sesuai dengan model k-means. Nah, ini visualisasinya ada, itu ada figur size itu 8,6, terus values inersia merker 0, terus total itu algometer for optimal key, terus external number of cluster K, terus yang kedua sum of square distance. Terus kita tunjukkan di sini terlihat outputnya bahwa K-nya itu bisa dari 2. Di sini saya untuk mengambil cluster itu K-nya itu sama dengan 2 dengan cara from scalar cluster import k-means, terus from scalar dataset import blobs, terus kita investasi data, terus algoritma data, terus kita visualisasi data dengan PL kita ini vektor X 2,0, X 2,1, C sama dengan k-means label, C-nya master, C release, terus PL scatter, k-means cluster center, kalau seperti ini, terus PL vector dengan nama k-means clustering with K-nya itu 2. Terus kita tunjukkan ini output dari k-means-nya seperti ini kurang lebih. Nah, interpretasinya pembagian data menjadi 2 cluster. Pada gambar scatter plot, kita dapat melihat bahwa data terbagi 2 kelompok atau cluster yang berbeda. Dicirikan dengan warna berbeda, cluster ini mencerminkan hasil dari proses cluster dari algoritma k-means. Nah, pusat cluster atau centroidnya ini, titik X-nya ini pada gambar menunjukkan pusat dari masing-masing cluster. Terus pemisah linear terlihat bahwa pemisah antara 2 cluster ini cukup linear dalam hal distribusi data. Algoritma k-means berusaha untuk menjadi cluster dengan batas pemisahan linear. Terus pemilihan kedua ini telah menggunakan parameter n cluster pengundur hak menginheritasi objek ini, yang berarti kita meminta algoritma untuk membentuk 2 cluster. Nah, pilihan ini bisa dilihat dari ada ini visualisasi di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari 4 pertanyaan ini bisa saya simpulkan yang pertama bahwa Coursera mendominasi di kalangan pelajar. Nah, Coursera ini memimpin penggunaan di kalangan pelajar dengan persentase sebesar 14,3%. Hal ini menunjukkan popularitas yang signifikan platform di kalangan pelajar. Terus keberagaman khusus atau daya tarik khusus yang mungkin menjadi faktor utama yang dalam dominasi Coursera ini. Yang kedua, Python merupakan bahasa pemrograman populer di kalangan pelajar ataupun pekerja. Python mendominasi penggunaan di kalangan pelajar dengan persentase 31,7%. Karena kemudahan pemahaman, fleksibilitas, ketersediaan sumber daya, itu menjadi faktor utama dari populernya si Python ini. Terus Python juga mendominasi penggunaan di kalangan bukan pelajar atau pekerja dengan persentase 31,2% dengan kemampuannya untuk memenuhi keperluan pengembangan dan dukungan library yang kuat untuk menjadi faktor kunci. Terus yang ketiga ada platform khusus menarik perhatian bukan belajar. Jadi ada platform khusus menarik perhatian. Platform khusus menarik perhatian si pekerja. Itu platform khusus digunakan lebih sering oleh bukan pekerja dengan persentase sebesar 11,1%. Terus keterampilan lebih terfokus, fleksibilitas waktu, dan dukungan perkembangan karir mungkin menjadi platform khusus utama menjadi yang utama di kalangan pekerja. Kurang lebihnya ini penyampaian yang bisa saya sampaikan.